Jadi begini, dalam pandangan saya, ketika kita mau peduli dengan orang lain, itu kita pada dasarnya sedang mendidik diri kita. Tapi kadangkala ketika kita berbuat kebaikan atau peduli pada orang lain untuk berbuat kebaikan, seringkali kita mendapatkan kesulitan. Saya pernah di suatu hari, saya hampir menyerah karena berbuat kebaikan untuk membantu orang lain yang pada dasarnya kebaikan yang saya lakukan itu mestinya akan menguntungkan diri saya karena mendidik diri saya. Dan kemudian saya ditemukan dengan masalah di mana kelompok masyarakat yang saya datangi itu mendapatkan kesulitan yang begitu berat. Pada saat itu saya berpikir, kalau mereka saja menghadapi situasi yang begitu berat dan kemudian saya juga merasakan kesulitan, bahkan mungkin sedikit gitu ya. Maka saya melihat ini menjadi mengingatkan untuk saya, jadi kebaikan untuk saya untuk tetap mau konsisten menghadapi kesulitan walaupun itu berat. Dan pada dasarnya sekali lagi kesulitan yang saya hadapi itu tantangan bagi saya dan itu menguntungkan saya. Coba bayangkan kalau waktu itu kemudian saya menyerah dan kemudian saya hanya ikut arus, mungkin saya tidak terdidik. Itu yang pertama dulu ketika saya sekitar tahun 2001 gitu. Itu yang menginisiasi diri saya, kemudian saya mau konsisten untuk peduli, untuk berbuat kepada orang lain, mencarikan solusi atas permasalahan yang saya lihat. Yang kedua, ketika saya disiram air keras, kemudian saya harus mengalami pengobatan yang cukup lama. Beberapa kerabat saya memberitahu, udah deh ngapain kita mau ngurusin urusan orang. Sehingga saya hampir putuskan setelah pulang saya mau berhenti dari KPK, udah deh saya usaha sendiri, toh juga saya punya keluarga, punya anak gitu kan. Pada saat saya kembali ke KPK, kawan-kawan bukan cuma pegawai KPK aja, tapi kawan-kawan yang di luar yang ikut hadir, banyak mahasiswa, banyak anak-anak muda menyampaikan dukungan, sambutan yang begitu luar biasa. Saya sangat emosional waktu itu. Dan kemudian saya berpikir, kalau mereka saja begitu beraninya, masa saya kemudian tidak berani gitu. Akhirnya rencana saya untuk berhenti saya batalkan. Dan akhirnya saya pikir, ya ini menarik sekali dan saya akan meneruskan yang itu sebetulnya juga untungnya buat saya gitu. Ya walaupun tentunya orang akan melihat secara umum ya kebaikan yang kita lakukan, semoga juga orang yang kita tuju untuk melakukan kebaikan itu juga berdampak baik atau bisa terjadi kebaikan untuk dia. Tapi kan belum tentu juga, bisa jadi kebaikan yang kita lakukan gagal gitu kan. Tapi paling tidak kalau kita memilih jalan itu, kita sedang mengambil posisi yang menguntungkan diri kita. Jadi sekali lagi itu dua contoh kebaikan yang saya peroleh. Dan itu tentunya sangat berdampak kepada diri saya. Saya sebelum menjadi penyidik KPK, saya anggota Polri. Saya pernah mengalami situasi di mana saya menjadi Kapolsek, Kasat Serse gitu ya, dan seterusnya. Pada saat itu, saya ngomong yang polisi dulu. Pada saat saya menjadi anggota Polri dulu, saya membuat suatu pola pelatihan yang saya inisiasi sendiri. Saya ambil waktu saya dari 1 minggu gitu, 2 hari, saya latih, saya didik bintara-bintara muda untuk memahami tentang bagaimana investigasi, pembuktian dan lain-lain. Satu lagi selain itu, saya mengajak kepada mereka untuk menjaga integritas. Alhamdulillah hari ini orang-orang yang dulu saya didik itu banyak menjadi orang-orang penyidik yang cukup baik. Dan yang membuat saya bangga adalah banyak di antara mereka tetap menjaga integritas. Ini salah satu. Begitu juga ketika saya di KPK. Di KPK itu suatu hal yang menarik adalah ketika di KPK itu ada sistem untuk saling mengawasi dengan zero tolerance. Walaupun dengan teman ada pelanggaran dilaporkan. Terus yang kedua, di KPK itu ada egaliter lah gitu ya. Ada sikap egaliter di mana perkawanan dengan teman itu walaupun kita merasa posisinya lebih tinggi, tapi bertemannya biasa walaupun dengan tetap sopan santun dan menjaga penghormatan kepada yang lebih tua. Tapi yang menarik adalah ketika saya dan teman-teman, tentunya bukan bicara tentang diri saya sendiri, selalu mengingatkan, selalu mengajak untuk terus menjaga integritas dan itu sebagai kebutuhan, dan kita selalu sampaikan bahwa integritas itu kepentingan kita sendiri dan semoga juga bisa berdampak, itu menjadi luar biasa. Bayangkan ketika KPK di kondisi sedang dirubah dan dilemahkan sedemikian rupa, banyak di antara kawan-kawan masih tetap mau menjaga integritas yang saya tahu itu resikonya banyak.
Jadi saya pikir itu menarik dan dengan bertemu dengan mahasiswa, dengan kawan-kawan yang aktivis di daerah, kita selalu berbicara soal integritas, semangat untuk mencintai negeri ini dengan segala cara. Saya kira ini suatu hal yang menarik dan saya yakin dampaknya juga banyak. Jadi kita bicara keteladanan, kita bicara terkait dengan saling mendukung dan saling mengingatkan tentunya. Saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan.